bahas takdir ya di hadis Jibril, tapi secara khusus ya malam hari ini kita akan membahas hadis yang berkaitan dengan takdir umur setiap manusia. Karena takdir yang sudah kita bahas yaitu takdir yang berkaitan dengan takdir yang tertulis di Lauhul Mahfuz ya secara umum ya. Tapi di sini ada takdir umur ya. Jadi setiap manusia itu punya takdir masing-masing. Tidak ada yang sama takdirnya ya. Sebagaimana tidak ada yang sama wajahnya, meskipun kembar Allah Subhanahu wa taala ya tidak menciptakan persis sama. Hadis yang keempat yaitu dari sahabat Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursalul malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Fawalladhi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli aljannati fayadkhuluha. Hadis riwayat Bukhari. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, salah satu sahabat yang sangat banyak meriwayatkan hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Ibnu Mas'ud ya, kakinya saja lebih berat daripada gunung Uhud ya. Beliau adalah seorang sahabat yang perawakannya kurus ya. Pernah ya manjat pohon dan ditertawakan oleh sahabat karena ya seperti mau terbang ditiup angin ya. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kalian tertawa itu kalau ditimbang nanti pada hari kiamat kakinya saja lebih berat daripada gunung Uhud ya. Jadi kita ini semua akan ditimbang. Ada 3 yang akan ditimbang. Amalan kita ditimbang, kita sendiri akan ditimbang, dan catatan amalan ditimbang ya. Jadi yang ditimbang itu bukan cuma amalan saja, tapi catatannya juga ditimbang, dan kita sendiri dinaikkan ke timbangan ya. Dan timbangannya itu sama seperti yang kita ketahui secara umum, yaitu 2 daun timbangan. Timbangan ya kebaikan dan timbangan keburukan. Dalam hadis yang sahih disebutkan ada orang sangat besar gemuk, tapi ketika ditimbang pada hari kiamat lebih ringan daripada sayap nyamuk ya. Mungkin tidak sampai 1 ons timbangan. Karena tidak ada kebaikan yang dia lakukan. Dan ada orang yang sangat kurus seperti sahabat Ibnu Mas'ud ya. Bukan satu tubuhnya, kakinya saja sudah lebih berat daripada gunung Uhud. Gunung Uhud ini ya panjangnya 7 kilo. Ini sahabat yang meriwayatkan hadis ini mengatakan haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah seorang yang jujur dan pasti dibenarkan apa yang dia ucapkan. Kenapa sahabat Ibnu Mas'ud harus memulai dengan as-sadiqul masduq ya? Padahal semua apa yang diucapkan Nabi pasti benar ya, tidak mungkin salah, tidak mungkin dusta, tidak mungkin bohong. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha ya. Tapi konteksnya di sini Nabi akan menyampaikan sesuatu yang gaib ya, perkara yang gaib. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam?
inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah, ya. Sungguhnya semua, ya, kalian semua, ya, kita semua dikumpulkan penciptaannya di perut ibu kita semua 40 hari, ya, dalam bentuk air mani, ya, setetes air mani. Jadi 40 hari di dalam rahim itu bentuknya masih air mani, ya. Siapa yang kasih tahu Nabi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan? Dan lengkap dengan harinya, ya, 40 hari. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari berikutnya berubah menjadi segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. 40 hari berikutnya lagi, yaitu hari, ya, 90 hari. Jadi 30 hari, arba'ina yauman, 40 hari, ya, kemudian 40 hari, kemudian 40 hari adalah segumpal daging. Mudghah itu, ya, sama dengan satu suapan. Mudghah itu yang biasa ya, kecil bentuknya. Daging yang bentuknya seperti, ya, satu suapan yang bisa dikasih masuk ke mulut. Tsumma yursalul malak. Nah, setelah itu baru dikirim malaikat, fayanfukhu fihi ruh. Maka malaikat tadi akan meniupkan ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan diperintahkan menulis 4 kalimat, bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Jadi ketika, ya, berumur 4 bulan 120 hari ditiupkan ruh dan dituliskan rezekinya, ya, tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Wa ajalihi, umurnya tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Wa amalihi, amalnya, ya, perbuatannya, apa yang dia akan kerjakan. Wa syaqiyyun aw sa'id, dia termasuk orang sengsara atau bahagia. Fawalladzi la ilaha ghairuh, ya. Nabi alaihi salatu wasallam bersumpah lagi, demi zat yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha, ya. Ini hadis sangat, ya, menakutkan. Sungguhnya salah seorang di antara kalian beramal, ya, sepanjang umurnya dengan amalan penduduk surga, salat, zakat, puasa, haji, mungkin sedekah dan seterusnya, sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali satu hasta, ya, kecuali satu hasta. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi takdirnya telah mendahului dia. Fayamalu bi amali ahlin nar, ya, di akhir hayatnya dia murtad atau melakukan perbuatan yang mewajibkan dia masuk neraka, fayadkhuluha, sehingga dia masuk neraka. Wa inna ahadakum, sebaliknya, la ya'malu bi amali ahli nar, ada di antara kalian yang sepanjang hidupnya beramal dengan amal penduduk neraka, ya. Mungkin dia orang kafir, non muslim, atau ahli maksiat sepanjang hidupnya, tidak pernah salat, tidak pernah puasa dan seterusnya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali satu hasta, ya. Mungkin umurnya sudah 70, 80, 90 mungkin, ya. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi takdir, tulisan takdir telah mendahului. Fayamalu bi amali ahli jannah, dia beramal dengan amal penduduk surga, dia masuk Islam, dia taubat, ya. Fayadkhuluha, dia masuk surga. Rawahul Bukhari, ya. Jadi hadis yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah, ya, pertama, kalau kita beriman kepada takdir, maka ini akan membuat kita selalu bahagia, selalu tidak takut menghadapi apapun yang akan terjadi.
Kenapa? Karena kita tahu tidak mungkin kita bisa menghindar, ya. Apa yang kita dapatkan itu semua sudah dituliskan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, ya. Jadi sudah selesai semuanya, ya. Kita tinggal menjalani saja takdir kita. Itu takdir yang ditulis di Lauhul Mahfuz. Karena yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah menyuruh pena tersebut menuliskan semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka pena pun menuliskan di Lauhul Mahfuz semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Dan apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz, ya, malaikat Jibril pun tidak tahu apa isinya, ya. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Azza wa Jalla, dan tidak akan berubah. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf dalam hadis lain. Pena takdir sudah diangkat dan lembaran takdir sudah kering. Jadi tidak ada yang ditipex, ya. Tidak ada yang dirubah di Lauhul Mahfuz tadi, ya. Seandainya berkumpul seluruh malaikat, ya, ingin merubah isi Lauhul Mahfuz tidak akan mampu. Dan Allah juga memutuskan untuk tidak akan berubah apa yang tertulis di Al-Lauhul Mahfuz, ya. Itu takdir umum. Adapun takdir setiap tahun yang diambil dari Lauhul Mahfuz, yaitu setiap malam Lailatul Qadar, ya, dituliskan takdir selama 1 tahun. Apa yang akan terjadi selama 1 tahun itu dituliskan lagi di setiap malam Lailatul Qadar. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Adapun setiap kita, maka ada takdir umur namanya, ya. Setiap orang punya takdir sendiri-sendiri, yaitu ketika berumur 4 bulan di perut ibunya, maka dikirim malaikat untuk menuliskan takdir setiap manusia. Maka orang yang bayi yang meninggal sebelum 4 bulan itu tidak perlu diapa-apa, ya, ditanam saja. Tapi kalau sudah lewat 4 bulan, maka dia adalah manusia, ya. Maka dikafankan, disolati, diperlakukan seperti manusia, ya. Dan tidak boleh menggugurkan kandungan, ya, dengan sengaja tanpa sebab setelah lewat 4 bulan, ya, karena dia adalah manusia dan diperlakukan seperti manusia. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan perkara gaib, ya, makanya didahului dengan wa huwas shadiqul masduq. Dia adalah orang yang paling jujur, tidak mungkin salah, dusta apa yang beliau sampaikan. Sungguhnya, ya, kalian semua atau kita semua dikumpulkan penciptaannya, karena setiap manusia itu dilahirkan atau diciptakan dari 2 kumpulan air mani laki-laki dan air mani perempuan, ya. Qala ta'ala inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Sungguhnya kami ciptakan manusia dari setetes air yang tercampur, ya. Jadi tidak mungkin hanya dari air laki-laki saja, tapi harus dicampur dengan air perempuan. Tapi ada yang diciptakan dari laki-laki saja, ya. Siapa? Tidak ada perempuannya. Siapa yang diciptakan dari laki-laki saja? Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan 3 manusia bukan dari bapak dan ibu, ada diciptakan dari tanah dan diciptakan langsung dengan kedua tangan Allah Azza wa Jalla, ya. Allah langsung menciptakan dengan tangannya Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Ya. Apa yang menghalangmu wahai iblis untuk sujud dengan manusia Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Jadi Adam tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Adapun manusia yang diciptakan tanpa wanita, yaitu
Hawa, istrinya, ya, diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, dari laki-laki saja. Ya, makanya perempuan itu ya sukanya laki-laki karena diciptakan dari laki-laki. Dan laki-laki itu sukanya tanah karena diciptakan dari tanah. Suka sekali kalau tanahnya luas, ya. Ada enggak laki-laki tidak suka punya tanah luas, ya? Karena memang diciptakan dari tanah, ya. Dan perempuan diciptakan dari laki-laki, maka pasti perempuan butuh laki-laki. Dan ada yang diciptakan dari perempuan saja, ya. Tidak adalah bapaknya, yaitu Nabi Isa alaihi salam, bapak. Jadi Allah perlihatkan dan permaklumkan kepada kita semua, Allah mampu menciptakan tanpa laki-laki perempuan, atau dari laki-laki saja atau dari perempuan saja. Adapun selain itu diciptakan dari laki-laki dan perempuan, ya. Meskipun ya tanpa pernikahan yang halal, ya, yang jelas dia anak zina umpamanya, dia tetap dari laki-laki dan perempuan. Tapi anak zina tidak boleh dinisbatkan kepada bapaknya, ya, tapi dinisbatkan kepada ibunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakhruju min bainis sulbi wat taraib, ya. Kita ini diciptakan dari sulbi rajul, ya, dan taraib al-mar'ah, ya. Jadi kita tidak ada yang, ya, selain Nabi Adam, Hawa dan Isa, maka diciptakan dari, ya, air mani laki-laki dan perempuan. Yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Selama 40 hari, ya, kita semua dalam bentuk air mani. Thumma yakunu 'alaqatan. Kemudian air mani yang sudah tinggal di dalam rahim ini 40 hari, dia akan berubah menjadi segumpal darah, ya, selama 40 hari juga, ya, berarti 80 hari. Kemudian setelah 80 hari berubah menjadi segumpal daging, ya. Segumpal darah tadi berubah menjadi segumpal daging selama 40 hari, ya, selama 40 hari. Dan, ya, setelah itu, ya, maka akan dikirimlah malaikat pada 40 hari yang keempat, yaitu setelah 120 hari, maka dikirimlah malaikat yang memang tugasnya untuk menuliskan janin di perut ibu masing-masing. Thumma yunfakhu fihi ruh, thumma yanfukhu fihi ruh. Malaikat meniupkan ruh kepada, ya, janin tadi yang sudah berumur 120 hari, maka dia pun bergerak, ya. Karena ada kehidupan di dalam tubuh janin tadi. Tapi terkait dengan ruh ini tidak ada yang mengetahui hakikatnya, ya. Yas'alunaka 'anir ruh qulil ruhu min amri rabbi. Hakikatnya ruh ini bagaimana, tidak ada yang mengetahui bagaimana bentuknya, dan kita semua percaya ada ruh, ya. Ini termasuk perkara gaib yang kita percayai, ya. Dan ada perkara-perkara gaib yang kita tidak lihat juga, tapi, ya, percaya, yaitu listrik, ya, aliran listrik. Jadi kalau ada orang ateis mengatakan, ya, kita tidak percaya kecuali yang kita bisa lihat, ya, maka suruh dia pegang kabel yang ada listriknya. Kalau dia dikontak, ya, kan dia tidak percaya kecuali yang dilihat, ya. Jadi banyak perkara yang tidak kita lihat, ya, signal kita menelpon tidak kita lihat juga signalnya, tapi, ya, ada tanda-tandanya. Jadi ruh ini ada, ya, jelas kita semua percaya. Dan ruh ini salah satu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Kita semua atau manusia bertanya kepada Nabi Muhammad tentang ruh, fa qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sungguhnya roh itu dari perintah Allah dan kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Jadi tidak ada seorang pun yang mengetahui hakikat ruh, ya. Tapi ruh ini, ya, dibawa oleh malaikat dan ditiupkan kepada janin yang berumur 120 hari. Maka janin tersebut pun bergerak dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan apabila, ya, sudah sampai ajal, maka ruh ini akan dicabut kembali. Ketika ruh ini dicabut, maka tubuh kita pun akan menjadi kaku kembali, ya, dan menjadi mayat yang tidak bisa bergerak.
Dan selama ruh itu masih ada maka kita hidup. Tapi kalau ruh ini dicabut, ya, maka kita dianggap orang yang mati. Dan dicabutnya ruh, ya, ada dua versi, yaitu dicabut ketika kita tidur. Jadi ruh kita dicabut ketika kita tidur, dan ini disebut dengan wafat sughra, kematian kecil. Yang kedua, dicabut ketika kita semua meninggal, dan inilah yang disebut wafat kubra, kematian besar. Allah Ta'ala berfirman, huwallazi yatawaffakum bil-laili, dialah yang mewafatkan kalian di malam hari, ya, ketika kalian tidur. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan di siang hari, ya, di malam hari juga. Tapi ketika kalian wafat, ya, Allah wafatkan kalian ketika kalian tidur. Tsumma yab'atsukum fi, dan Allah, ya, bangkitkan kalian. Ini adalah an-naum, yang dimaksud yatawaffakum bil-lail, mewafatkan kalian di malam hari. Ini maksudnya tidur, ya, yaitu kematian kecil. Dan yang dimaksud dengan tawaffathu rusuluna, ya, utusan-utusan kami mewafatkannya, yaitu malaikat maut. Jadi malaikat maut ini mencabut nyawa manusia yang sudah sampai ajalnya. Jadi tidur adalah kematian kecil, dan kematian besar adalah kematian yang sesungguhnya. Yanfukhu fihi ruh, kemudian malaikat tersebut meniupkan ruh, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Allah, sungguh kami ciptakan manusia dari tanah, ya, tanah yang diambil dari berbagai macam tanah, sehingga Nabi Adam anaknya juga bermacam-macam warnanya, ya. Ada yang Eropa, ada yang Afrika, ada yang Asia, ya, karena Nabi Adam diciptakan dari berbagai macam. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan manusia itu, atau penciptaan manusia, setetes air mani di tempat yang, ya, aman, yaitu di rahim. Thumma, ya, selama 40 hari. Thumma khalaqna nutfata 'alaqah. Kemudian dari setetes mani tersebut kami jadikan segumpal darah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Kemudian segumpal darah tadi kami jadikan segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahma. Ya, kami ciptakan segumpal daging tadi, kami tambahkan tulang-tulang, dan kami tutup tulang tersebut dengan daging. Thumma ansha'nahu khalqan akhar, dan kami jadikan dia ciptaan yang manusia yang sempurna. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah, ya, pencipta yang terbaik. Juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat Nuh, wa qad khalaqakum atwara. Allah ciptakan kalian dalam beberapa fase, ya, dari setetes mani, segumpal daging, segumpal darah, segumpal daging, dan kemudian disempurnakan penciptaannya. Jadi ini adalah tahapan-tahapan yang kita semua pernah melewatinya. Kita semua adalah dahulunya setetes mani, ya. Pernah ada orang yang sangat sombong datang kepada orang soleh. Dia mengatakan, ya, apakah kau tidak kenal saya? Ya. Kata orang soleh tersebut, ya, saya tahu engkau adalah dahulunya adalah setetes mani yang hina, ya. Inna awwalaka nutfatun qadirah wa akhiruka jifatun natina. Dan kamu akan menjadi bangkai yang busuk, ya. Wa bainahuma tahmilu fi batnika qadirah. Dan antara engkau tetes mani sampai menjadi bangkai yang busuk, di perutmu engkau bawa kotoran, ya. Apa yang engkau mau sombongkan, ya? Awalnya setetes mani, semua jorok dengan mani, karena mani, ya, bau, dan kita harus bahkan mandi junub kalau habis keluar mani, ya. Dan kalau kita mati menjadi bangkai yang busuk kalau dibiarkan, makanya harus segera dikuburkan. Dan selama hidup yang kita bawa di perut kita kotoran. Apa yang ingin kita sombongkan dan banggakan?
sungguhnya yang berjalan di atas tanah juga sumbernya dari tanah, ya. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semua anak Adam dan Adam itu diciptakan dari tanah. Kemudian fase berikutnya adalah fase darah, kemudian fase segumpal darah, kemudian fase segumpal daging, kemudian fase daging dan tulang, kemudian baru menjadi manusia, ya, setelah ditiupkan ruh ketika berumur 120 hari. Dan ini adalah salah satu bukti tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum. Allah ciptakan kalian di perut-perut ibu kalian, khalqam min ba'di khalqin, ya, dirubah-rubah dari air menjadi darah, darah menjadi daging, daging dikasih tulang, dibungkus daging lagi, ya, fi dhulumatin thalas. Kita berada di 3 kegelapan, kegelapan perut, kegelapan rahim, dan di dalam rahim juga ada, ya, terbungkus lagi. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan semuanya kepada kita semua, bagaimana awalnya kita, ya, tidak bawa apa-apa ke dunia ini dan akan kembali juga tidak bawa apa-apa, ya, dan akan dibangkitkan tidak membawa apa-apa kecuali amalan yang kita kerjakan selama di dunia. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Tadi malaikat yang diutus untuk meniupkan ruh, setelah dia meniupkan ruh diperintahkan untuk menuliskan 4 kalimat. Yaktubu kitabatan khassa, ya, dia menuliskan, ya, tulisan khusus untuk janin ini, ya. Jadi setiap orang punya takdirnya masing-masing. Adapun secara umum maka semua sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz, ya. Tapi yang disebutkan dalam hadis ini yaitu khusus setiap manusia, masing-masing punya takdirnya, ya. Dan sebenarnya yang dituliskan itu hanya dipindahkan dari Lauhul Mahfuz ke takdir orang tersebut. Jadi diambilnya sumbernya dari Lauhul Mahfuz. Tapi kalau di Lauhul Mahfuz itu rahasia. Kalau sudah sampai ke tangan malaikat maka tidak rahasia lagi bagi malaikat itu. Tapi janinnya dan kita semua masih rahasia, kita tidak tahu malaikat itu tulis apa, ya. Tapi malaikat tahu, ya. Seandainya kita bisa tanya malaikat, mungkin bisa ditanya apa dia tulis, ya. Tapi yang jelas kalau di Lauhul Mahfuz itu tidak ada yang tahu, ya. Malaikat tahu. Dan kata para ulama, yang mungkin berubah itu adalah yang di catatan malaikat, ya. Jadi takdir itu mungkin berubah, tapi yang di Lauhul Mahfuz tidak bisa berubah, ya. Maksudnya apa? Ya, malaikat mungkin tidak tahu ternyata di sana sudah dituliskan memang ada perubahan sebenarnya, ya. Jadi ketika para ulama menjelaskan di antara sebab seorang dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, itu adalah silaturahim, ya, bersilaturahim. Maka, ya, sebenarnya sudah ditulis semua di Lauhul Mahfuz, meskipun, ya, ada perubahan di catatan malaikat. Adapun di Lauhul Mahfuz tidak mungkin berubah, karena, ya, tidak ada yang juga mengetahui kecuali Allah Azza wa Jalla. Jadi malaikat tadi menuliskan rezeki masing-masing, ajal masing-masing, perbuatan, amal perbuatan, dan apakah dia orang yang bahagia atau sengsara. Dan tidak akan keluar, ya, rezeki setiap orang dari tulisan ini. Laisa lil insan illa ma kutiba lahu. Tidak akan dia dapatkan, ya, kecuali apa yang telah dituliskan. Umur juga tidak akan berubah. Amalan yang telah dituliskan ketika di perut ibunya tidak akan berubah, ya. Dan semua akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan, ya. Semua akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Fala yakunu syaqiyan aw sa'idan illa bihasabi ma kutiba lahu fil lauhil mahfuz, ya. Tidaklah seorang menjadi bahagia atau sengsara kecuali sesuai apa yang dituliskan pada takdirnya di Lauhul Mahfuz dan ketika berada di perut ibunya. Ini adalah pena takdir yang telah dituliskan untuk setiap manusia dari kesengsaraan dan kebahagiaan, dan kita semua akan menjadi sebab kebahagiaan dan kesengsaraan kita, ya. Allah yang mentakdirkan, tapi perbuatan baik dan perbuatan buruk kita menjadi sebab, ya, kita mendapatkan kebaikan atau keburukan, ya. Jadi secara umum yang menciptakan, ya, yang menentukan takdir adalah Allah Azza wa Jalla. Tapi kita juga punya andil, punya sebab, ya. Allah Ta'ala berfirman, fa amman a'ta wattaqa. Siapa yang a'ta wattaqa, yaitu selalu bersedekah dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan balasan surga,
fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan dia untuk kebaikan-kebaikan. Jadi kata Syekh Shalih Fauzan pensyarah kitab ini, takdir itu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi sebabnya dari masing-masing hamba. Takdir dari Allah, sebabnya dari diri kita masing-masing. Wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang yang pelit dan merasa cukup, merasa kaya, ya, sombong, wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan hari pembalasan surga, fasanuyassiruhu lil usra. Kami akan mudahkan dia untuk keburukan-keburukan. Jadi kita, ya, atau seorang hamba adalah sebab dia bahagia atau sengsara, tergantung amalan dan niat dia masing-masing. Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan apa yang akan dikerjakan oleh hamba tersebut, ya. Jadi bagaimana kita menggabungkan antara Allah sudah takdirkan tapi perbuatan kita yang menjadi sebab kita bahagia atau sengsara? Takdir Allah Subhanahu wa taala tapi dengan perbuatan kita masing-masing, ya. Jadi kita yang melakukan, kita yang mengerjakan. Makanya kalau seandainya kita tidak punya pilihan seperti orang gila, ya, atau orang tidak punya akal, atau orang yang dipaksa, atau orang lupa, maka tidak ada dosanya, ya. Jadi orang lupa tidur satu hari full 24 jam, dia lupa salat subuh, duhur, asar, maghrib, isya karena ketiduran, maka dia tidak berdosa sama sekali, ya. Tapi dia harus mengqadha 5 salat tadi, ya, berurutan, ya. Kalau dia tidur dari subuh sampai subuh lagi, maka dia setelah salat subuh dia kerjakan subuh, duhur, asar, maghrib, isya, ya. Tapi dia tidak berdosa sama sekali karena dia tidak sengaja dan ketiduran. Orang gila juga, ya, tidak ada dosanya. Anak kecil juga tidak ada dosanya. Siapa yang dituliskan berdosa, yaitu orang yang balik, orang berakal, ya, dan faham apa yang dia kerjakan. Karena kita memilih sendiri. Coba antum datang ke masjid ini terpaksa atau keinginan sendiri, ya. Seandainya mau tinggal di rumah juga, itu pilihan masing-masing. Maka kita mendapatkan balasan atas pekerjaan yang kita lakukan dengan pilihan kita, ya. Seorang menyadari sendiri, ya, dia mau minum khamr, mau makan riba, mau berzina, pilihan dia, dan dia mampu memilih untuk tidak melakukannya. Inilah yang menjadi sebab kita diazab atau mendapatkan pahala. Dan setiap manusia, ya, bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing yang dia kerjakan atas kehendaknya, ya. Adapun yang di luar kehendak, maka kita tidak dibebankan dan tidak dihukum atas perbuatan yang kita lakukan karena terpaksa, tidak sengaja, dan, ya, lupa. Innallaha rafa'an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Diangkat pena dosa dari tidak sengaja, lupa, dan terpaksa atau dipaksa. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, fawalladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Jadi ini sumpah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi alaihi salatu wasallam sampai bersumpah. Apa kata beliau? Inna ahadakum, sungguhnya salah seorang di antara kalian, la ya'malu bi amali ahlil jannah, dia beramal dengan amalan penduduk surga, ya. Karena manusia itu terbagi 4, ya, tidak keluar dari 4 ini. Yang pertama dari kecil, ya, anak muda, dewasa sampai tua, sampai meninggal, dia berbuat kebaikan terus, ya, sehingga, ya, insya Allah dia masuk surga. Sebaliknya dari lahir kecil, ya, dia mungkin memang tidak beriman, non muslim, sampai mati juga demikian. Tapi yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu ada orang dari kecil, ya, sampai hampir meninggal, dia beramal dengan amal penduduk surga, tapi di akhir hayatnya dia murtad, ya, atau dia melakukan perbuatan dosa yang menyebabkan dia masuk neraka, maka dia masuk neraka. Kemudian yang keempat, ya, dari kecil dia berbuat dosa atau non muslim, ya, bukan, ya, tidak beriman,
tapi di akhir hayatnya dia tobat, kemudian dia meninggal, maka dia masuk surga. Ya, yang banyak yang dua pertama tadi, ya, dari kecil baik, ya, Islam terus sampai meninggal, ya, dan kebanyakan manusia, ya, biasanya kalau dari kecil memang baik sampai meninggal, ya, dia juga ditutup dengan kebaikan. Ini kebanyakan manusia seperti ini. Yang kedua juga banyak, ya, memang dari kecil dia lahir di atas kekafiran sampai meninggal dia tidak masuk Islam. Nah, yang ketiga ini jarang, ya. Yang disebutkan dalam hadis ini jarang terjadi. Bahkan di dalam riwayat lain, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar atau ahlil jannah, sungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penduduk surga. Ada tambahan fima yabdulin nas, ya, kelihatannya bagi orang, ya, dia rajin bersedekah, salat, tapi pada hakikatnya dia riya, ya, dia tidak ikhlas. Jadi kelihatannya saja dia beramal dengan amal penduduk surga, ya, sehingga karena dia tidak ikhlas, di akhir hayatnya Allah tampakkan keburukan dia dan dia meninggal di atas, ya, amal penduduk neraka sehingga dia masuk neraka. Adapun yang keempat ini, ya, pernah diceritakan oleh Syekh Abdul Razak, kisah nyata, ya. Ada orang tua orang Eropa sana sampai umur 90 tahun diajak sama cucunya untuk masuk Islam, dia menolak, ya. Tapi beberapa bulan sebelum dia meninggal, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian dia meninggal di atas Islam. Jadi selama 90 tahun lebih dia beramal dengan amal penduduk neraka. Kalau dia mati, maka kita yakini dia di neraka. Tapi ternyata dia masuk Islam di akhir hayatnya dan dia masuk surga insyaallah, ya. Insyaallah dia masuk surga karena al-Islam yajubu ma qablahu. Islam itu menghapus semua, ya, apa yang dilakukan sebelumnya. Ada sahabat yang masuk surga tidak pernah sujud sama sekali, ya. Baru syahadat, ikut jihad, mati di medan jihad. Belum pernah sholat, ya. Tidak pernah sholat, tapi, ya, dia masuk surga karena akhir hayatnya dia melakukan kebaikan dan dia masuk Islam, belum sempat sholat dia sudah meninggal. Dan ini juga menunjukkan, ya, sungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim, kata Nabi SAW, amal itu tergantung akhirnya. Makanya doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan, teguhkan hatiku di atas agamamu. Dan ini juga membuat kita jangan sampai, ya, sombong, ujub, ya, bangga diri, ya, kalau kita merasa orang soleh. Tidak ada jaminan sampai mati kita di atas kebaikan. Kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditetapkan di atas agamanya sampai kita wafat. Makanya jika ada orang yang mati dan dia di atas Islam dan di atas sunnah, berarti dia mati di atas semua kebaikan, ya. Mati di atas semua kebaikan, dan ini yang kita harapkan, ya. Kita mati di atas kebaikan. Dan tidak boleh seorang pun, ya, di antara hikmahnya juga tidak boleh seorang pun menghukumi orang yang masih hidup itu, ini di neraka ini, ya, atau ini di surga. Tidak ada. Bahkan, ya, orang yang paling soleh pun, ya, tidak boleh kita pastikan dia di surga. Dan orang-orang paling buruk, ya, banyak dosanya juga tidak boleh kita pastikan di neraka, kecuali yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi yang dipastikan oleh Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ya, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah, Talha, Zubair, Sa'ad bin Waqqas, Sa'id bin Zaid, juga sahabat-sahabat yang lain, Bilal, ya, Abdullah bin Mas'ud, ini jelas, ya, karena kakinya saja lebih berat daripada gunung Uhud. Istri-istri Nabi, ya, Hasan, Husain, sudah dikabarkan oleh Nabi mereka semua akan masuk surga. Selainnya, ya, yang kita kenal Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Ibnu Taimiyah, tidak boleh kita pastikan di surga, tapi kita berharap mereka semua akan masuk surga. Dan sebaliknya, orang yang kita tahu, ya, matinya mungkin minum khamar, tidak boleh kita pastikan dia di neraka, tapi kita khawatir dia di neraka. Karena ada orang-orang yang, ya, nanti di hari kiamat dia membawa dosa, ya,
sepanjang mata memandang dosa semua, tapi Allah ampuni dia dan dia dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi hadis ini ya membuat kita selalu optimis bahwasanya tidak mungkin kita mendapatkan kecuali apa yang sudah ditakdirkan, ya. Tidak akan terjadi, tidak akan meleset apa yang Allah takdirkan, ya. Kita tidak bisa menghindar. Tapi juga tidak boleh bersandar karena kita tidak tahu. Kita diperintahkan untuk selalu berusaha berbuat baik, ya, meminta kebaikan karena kita tidak tahu apa takdir kita. Tapi jika terjadi sesuatu, maka jangan sampai kita seandainya begini, seandainya begitu. Itu sudah dituliskan semua, ya. Makanya ketika kita disimpah sesuatu yang kita tidak suka, kita mengatakan qaddarallah, ya. Allah sudah takdirkan, ya. Dan tidak boleh kita mengatakan, ya, seperti orang yang keluar, ya, tiba-tiba terkena musibah, ya, tidak boleh dia mengatakan seandainya saya di rumah saja tadi. Itu sudah dituliskan bahwa dia pasti keluar, ya, dia akan keluar 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Dan sudah dituliskan sejak dia di perut ibunya apa yang dia kerjakan, bahkan kata para ulama sampai gerakan tangan kita, ya. Hatta wad'uka yadaka fi dziknika, sampai kalau kita letakkan tangan di dagu kita, ini semua sudah dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi gerak-gerak kita ini, ya, gerak-gerik kita tertulis semuanya, ya, tinggal kita bagaimana berusaha melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan tidak pusing dengan takdir karena tidak mungkin kita bisa mengetahui takdir kita, ya. Tidak ada yang diberi bocoran takdirnya kecuali Nabi, ya, sebelum meninggal mereka semua diberitahu, ya, diberitahu akan meninggal, ya. Adapun selain Nabi maka tidak diberitahu kapan akan meninggal, dan tanda-tanda meninggal itu banyak, ya. Tanda-tanda orang akan meninggal, ya, di antaranya rambut putih, ya. Kalau juga berkurang kesehatan kita, gigi kita sudah banyak yang copot, ya, ini semua sebenarnya tanda-tanda kita akan mendekat ke liang kubur kita. Dan memang setiap hari kita berjalan menuju kubur kita masing-masing, ya. Setiap hari kita berjalan mendekat ke kuburan kita, dan kapan sampai, ya, kita semua tidak ada yang mengetahuinya. Tapi yang lebih penting apa yang kita persiapkan untuk masuk ke liang kubur kita, karena begitu kita masuk ke kuburan maka kita langsung merasakan balasan amalan yang kita kerjakan di dunia, ya. Jadi begitu meninggal langsung kita tahu kita itu selama di dunia baik atau buruk amalan kita, ya. Maka persiapkan semuanya untuk hari tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita semua menuju, ya, kebaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.